Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum kali ini yang terakhir terkait akses jurnal nasional maupun internasional. Ada beberapa trik yang perlu kita diskusikan dan kita pelajari bersama. Yang pertama, teman-teman harus bisa membedakan mana artikel, mana jurnal terlebih dahulu. Nah, saya share sebentar. Ini ada beberapa maknanya. Nah, jadi jangan salah mengartikan mana artikel, mana jurnal. Di sini yang pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa artikel itu, nih ada artikel penelitian, ada artikel non penelitian. Kalau artikel penelitian itu dia jenis karya tulis yang isinya itu terkait informasi temuan penelitian. Jadi dia membahas terkait hasil penelitian itu sampai pada kesimpulannya. Nah, isinya itu ya sesuai dengan kaidah penulisan, prosedur-prosedur penulisan yang telah ditentukan. Itu kalau artikel penelitian. Nah, misalkan nih ada artikel penelitian di mana gitu ya. Nanti artikel penelitian itu ada di dalamnya jurnal, nah seperti itu. Ya, artikel penelitian ini biasanya ada isinya dalam artikel itu judulnya, kemudian ada nama penulisnya, nggak cuma satu saja, jadi bisa 2, 3 dan seterusnya. Malah yang penulisnya satu itu biasanya yang malah apa yang namanya ya diragukan gitu, kurang terpercaya karena nggak mungkin penelitian itu dia melaksanakan sendiri. Ya tentunya perlu tukar pikir, kemudian ada tenaga yang sebagai peneliti, surveyor dan seterusnya. Nah itu juga perlu ditampilkan. Penulisnya juga 2, 3, 4 dan seterusnya juga artinya banyak tulisan tukar pikir ya, sehingga tulisan itu semakin kredibel gitu seperti itu. Jadi tulisan itu semakin baik dan semakin terpercaya. Nah, seperti itu. Itu ada itu judul, penulis, kemudian ada alamatnya, kantornya di mana, dia di departemen mana, itu kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian ada metodenya, kemudian ada result hasil, kemudian ada kesimpulan sampai pada daftar isinya, referensinya. Nah itu biasanya dalam artikel penelitian seperti itu, dia mentaati prosedur dalam penulisannya. Berbeda dengan artikel non penelitian atau artikel non ilmiah, itu dia lebih fleksibel. Dia juga bisa mengacu pada fenomena yang ada, kemudian menulis seperti di media cetak gitu ya. Jadi dia tidak mengacu pada laporan hasil penelitian, intinya itu. Jadi ya bisa dalam bentuk populer, tulisan-tulisan yang ya perlu juga mencantumkan nama, judulnya, terus nama, ya isinya terkait itu. Misalkan tulisan tentang apa, nah itu jadi nggak mengacu pada penulisan laporan hasil penelitian, nggak cuma dari penelitian saja. Jadi pendapat, opini dan sebagainya juga bisa masuk di artikel non penelitian. Nah, yang akan saya bahas di sini nanti arahnya pada artikel penelitian, karena nanti teman-teman dalam menulis penelitian itu nanti selain skripsi juga ada nanti artikel yang perlu dipublish, naskah publikasi itu. Nah, kalau artikel istilahnya kalau belum publish, masih dalam bentuk naskah gitu ya, kita bisa menyebutkan naskah atau manuskrip seperti itu ya. Jadi kalau sudah publish itu baru nanti istilahnya artikel jurnal, artikel dalam jurnal. Nah, bedanya apa artikel dengan jurnal? Kalau artikel kan dalam satuan artikel dan tulisan gitu ya, ada 2 penulis atau 3 dan seterusnya ya. Dalam satu artikel itu kemudian ada artikel orang lain lagi, artikel orang lagi. Nah, itu nanti yang mengemas itu adalah jurnal. Nah, bedanya itu. Jadi jurnal itu dia terbit secara periodik. Nah, ini jurnal merupakan publikasi periodik. Jadi dia misalnya setahun 2 kali, ada setahun 4 kali, ada yang setahun 12 kali juga ada. Jadi dia terbit secara periodik. Nah, setiap terbitan itu ada volumenya, volume 1, terbitan kedua volume 2, terbitan ketiga volume 3.
dalam tahun itu ada 4 kali, misalkan seperti itu. Kemudian di tahun 2000 tahun kedua misalkan, nah ada volume 1, 2, 3, 4 lagi. Nah itu ada secara maksudnya itu adalah periodik gitu. Jadi setahun ada 4 periodik terbitan, jadi tiap tahunnya ada 4 volume dan seterusnya seperti itu. Nah dalam jurnal sekali terbit, kemudian satu periodik, nomor satu gitu ya. Nah itu di dalamnya ada banyak artikel. Misalnya nih, saya contohkan Agricobis nih. Nah, saya bukakan. Agricobis ini setahun 2 kali nih. Coba saya bukakan di arsip. Ini jurnal Agricobis, jurnal periodiknya Prodi Agribisnis UMM. Nah ini mulai tahun 2018, ini volume 1, nomor 1, 2. Nah ini volume 2, ini berarti tahunnya, volume tahun pertama ada nomor 1, 2 nih, terbitan Maret ini nomor 1, terbitan Oktober nomor 2. 2019 volume kedua, tahun kedua ini nomor 1, 2. Nah ini Maret Oktober. Nah 2021 juga begitu, nanti ada volume 4 nomor 1, 2 karena setahun 2 kali. Dan tiap jurnal ini juga berbeda-beda, ada yang terbitannya dia 4 kali, 6 kali, ada yang cuma 1 kali, ada yang sampai tiap bulan ada, itu juga ada. Nggak masalah, tergantung jurnal mereka ini. Nah itu ya, jadi teman-teman harus memahami itu. Ini. Nah kemudian ini adalah indeksnya. Indeks terindeks apa. Nah dalam masalah indeks, terkait indeks ini nanti ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Kalau jurnal nasionalnya nanti ada sinta-sintaan gitu, ada sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinta 1 sampai 6. Kalau sinta 1, 2 ini semakin bagus, apa namanya ya, sudah semakin terstandar sinta 1, 2. Kalau sinta bawahnya lagi 3, 4, 5, 6 itu tingkatannya ya 3 bagus, 4 semakin turun, 5, 6 semakin turun. Nah artinya tapi kalau sinta itu sudah terakreditasi. Ada yang belum terakreditasi juga, ada belum sinta-sintaan seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman mau mencari itu bisa nanti di sini dicek aja di sinta ristekbrin.go.id ini. Ini ada banyak. Jadi teman-teman juga bisa mencari apa namanya, dia termasuk sinta 1, 2, atau 3. Nah itu juga bisa. Source jurnal. Buat sources ini klik yang jurnal, nanti ada kategori sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Ini ada sebentar saya. Nah ini ada sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah tergantung nanti kalau mau teman-teman seputar agribisnis ya, klik aja agribisnis. Ada jurnal apa saja. Nah ini ada jurnal manajemen dan agribisnis sinta 2, ini ada di PP Agrisep Bengkulu sinta 3 ini dan seterusnya. Ini teman-teman bisa melacak di sini jurnal itu terstandar, terakreditasi apa tidak. Kalau sudah tahu, kalau mau mencari ini ya teman-teman browsing aja judulnya ini, kemudian membuka tab baru. Nah, teman-teman cari aja topiknya di sana. Misalkan mau mencari seputar topik apa, ada di sana. Sesuaikan dengan topiknya. Nanti teman-teman bisa browsing di sini. Itu kalau nasional. Kalau nasional ini dia ya seringkali ya masih open access. Kalau internasional yang ini yang agak ya kadang ada yang susah dan enggak, karena nggak semua open access. Nah itu saya sampaikan triknya di sini, nanti teman-teman bisa yang akses maupun non akses bisa teman-teman download semua. Nah, kalau misalnya ini yang nasional bisa nanti tergantung sama teman-teman browsing aja mau seputar topiknya apa. Kemudian yang internasional, sebentar ini sudah saya record ya. Oh sudah. Nah kemudian yang internasional, teman-teman bisa browsing di Simago. Simago Journal and Country Rank. Ini SCR.
Jadi teman-teman browsing cari apa tentang bisnis misalkan ya, ada banyak apa, nggak ada. Namanya beda-beda tergantung mau nyari tentang apa. Sosial sama. Nah, ada banyak pilihan di sini. Misalkan nih, International Social Science Journal, ini di UK. Di UK, teman-teman bisa browsing, dia termasuk Q berapa. Nanti di skala Scopus ada kuartal 1, 2, 3, 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, itu. Ini termasuk Q3. Nah, jadi teman-teman ya tinggal browsing aja. Mana ini? Ini. Bentar agak lemot. Nah, nanti ya kalau sudah browsing itu tadi, copy paste aja ini mana nah topiknya tadi. Nah ini teman-teman cari saja artikel-artikel yang bisa teman-teman citasi di sana. Nah, cara citasinya telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah jurnal-jurnal yang mau teman-teman kutip, itu ya teman-teman masuk di jurnalnya. Ini kemudian mau download, ya masuk ke ini, pencarian mau tentang topiknya tentang apa, teman-teman tinggal download, kemudian dimasukkan ke Mendeley. Bisa seperti itu. Kalau pakai Mendeley di download kemudian dimasukkan ke Mendeley desktop juga bisa, atau juga bisa pakai Mendeley web importer yang sudah terpasang di ini. Nah, seperti ini Mendeley web importer. Jadi teman-teman buka jurnalnya, kemudian masukkan sini, nanti akan muncul dia isinya apa saja masuk di sini, seperti itu. Itu pengenalan terkait jurnal nasional, jurnal internasional. Nah, bagaimana jika jurnal itu, bagaimana mesti mengaksesnya? Nah, teman-teman sebenarnya triknya bisa lihat di beberapa kampus, misalkan di UNM ya, lib.unm, library UNM juga bisa. Tergantung kampusnya ini ada langganan atau enggak. Coba ini, UNM. Cari aja artikel jurnal seperti itu ya. Lihatkan ya. Atau juga bisa di kampus manapun teman-teman bisa akses. Misalkan di UGM nih, lib UGM. Juga bisa. Ini kemudian pilih yang akses. Nah, akses e-journal, electronic journal. Ini bisa akses, kemudian kalian berada di jaringan ya. Nah, selanjutnya ini ada banyak pilihan artikel yang bereputasi, ada banyak. Ini teman-teman bisa akses di sini, di Science Direct dan seterusnya. Misalkan ke Science Direct, tinggal klik aja, kemudian pilih nama, misalkan tentang climate change. Nah, misalkan nih, klik aja di keywordnya. Ini ada banyak pilihan. Nah, ini teman-teman bisa download artikel-artikel. Nah, seperti ini. Ini kalau open access ini bisa di download. Nah, bagaimana dengan yang terkunci, nggak open access gitu ya? Misalkan ini juga riset artikel. Cuman ini kan yang open access, yang seperti ini nggak open access. Nah, ini teman-teman tinggal download kalau seperti ini. Nah, sudah ada, tinggal download aja. Agriculture production, nah, tentang climate change ini, ya, sesuai nanti yang akan saya kutip juga. Nah, ini tinggal di download aja, nanti langsung muncul di sini. Ini kita masukkan di Mendeley. Setelah itu, misalkan ini lagi ya, saya contohkan lagi. Ini yang nggak open access.
Bagaimana caranya? Nah, coba saya klik ya. Nah, ini masih memerlukan get access. Nah, coba ini kalau mau download kan ini, tapi kan nggak bisa karena harus berbayar. Nah, atau melalui institusi yang berbayar tersebut. Nah, saya kan nggak ada institusi email UGM, sehingga ya saya nggak bisa akses. Pun saya harus bayar. Nah, ini triknya, teman-teman download melalui Skyhub. Nah, ini tulis saja SCI strip hub.se ini triknya nih. Nah, ini teman-teman buka ini dulu, kemudian yang bagian yang perlu akses ini teman-teman tinggal copy aja yang DOI ini, di copy paste atau ditarik ya ke dalam sini gitu. Bisa. Misalkan saya copy paste, saya copy dan saya masukkan di sini URL-nya dan saya open. Nanti akan muncul. Nah, tadi kan harusnya harus bayar dan teman-teman juga harus punya akses terhadap itu, sehingga ini caranya yang bisa teman-teman lakukan. Ini sebentar, ini di copy DOI-nya, kemudian dipastekan ke Skyhub itu tadi, skyhub.se, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini sudah bebas akses, sehingga ini tinggal download aja teman-teman. Nah, ini tinggal di download, kemudian akan teman-teman simpan di mana, misalkan asal, saya simpan asal, nanti yang muncul sudah selesai kita download. Nah, itu caranya, triknya mudah ya. Caranya itu tadi, mulai teman-teman buka di library kampus-kampus yang akses. Nah, itu saja. Demikian terkait SPSS, nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.